Tri Mulyono gugat ijazah Presiden Jokowi di PN Jakarta Pusat. Saya nggak habis pikir kenapa dia harus memalsukan ijazah SD misalnya. Ya kan itu supaya tahunnya sesuai. Tahunnya sesuai dengan yang palsu itu SMA. Oke, saya tahu berarti latar belakang palsu yang utamanya adalah SMA gitu ya. SMA yang jadi problem ini ya. Oke, yang jadi problem SMA karena SMA maka kemudian SMP sama SD harus disesuaikan tahunnya. Nah, ijazah SMA itu kenapa dipalsu, Pak? Ya karena dia memang nggak lulus SMA. Oke, jadi dia pakai ijazah siapa? Yang ditumpuk di KPU ijazah SMA itu yang punya namanya Joko Wahyudi. Apa yang selama diketahui publik tentang riwayat pendidikan dari saudara Joko Widodo itu tidak benar. Atau secara ringkasnya adalah bahwa Jokowi itu pembohong gitu. Bahwa Jokowi berbohong baik terkait riwayat hidup dirinya dan juga riwayat pendidikannya. Dan menurut saudara Bambang Tri ini, ayah Jokowi yang sejati itu masih ada, katanya masih hidup. Ciri fisiknya jarinya 4. Terakhir katanya pernah masuk Nusa Kambangan. Nusa Kambangan itu adalah maksudnya Nusa Kambangan. Bapak yakin betul apa yang Bapak dapatkan informasi ini? Yakin betul, saya temui langsung orang-orangnya. Bapak lihat dokumen-dokumennya juga? Lihat. Yang Bu Sri Handayani itu menunjukkan ijazah aslinya. Siapa? Ijazah asli apa? Ijazah aslinya Bu Sri Handayani. Sri Handayani itu siapa? Yaitu teman yang mau diakui sebagai teman SMA Jokowi, tapi dia menolak. Saya nggak kenal. Oke, dia mau diakui sebagai teman satu angkatan, tapi dia bilang nggak kenal. Nggak kenal. Karena dia seangkatan Heri Mulyono. Heri Mulyono kan di sekolah lain, Pak. Oke. Ini bicara SMA 6. SMA 6 Surakarta. Iya. Oke. Oh, jadi nggak kenal. Oke. Iya. Sri Handayani angkatan berapa? 80, bener. Bener 80. Lulus 80. Kalau tamat 80 juga sebenarnya. Iya. Oke ya. Jadi Pak Jokowi kalau tamat 80 juga. Kalau Pak Heri Mulyono tahun berapa kalau tamat? Bukan, Pak Jokowi ngaku tamatnya 80, tapi yang bener kalaupun tamat itu harus 81 bareng Bu Sri Adiningsih. Oke, ya. Bareng Bu Sri Adiningsih ya. Ya. Ini kalau dalam konteks konstitusi ini jelas kalau ini benar ya apa yang dikatakan oleh Bambang Tri, berarti saudara presiden itu benar-benar telah melakukan perbuatan tercela. Jadi bisa diaktifasi pasal 9A Undang-Undang Dasar 1945 untuk apa? Melakukan pemakzulan kepada presiden karena presiden telah melakukan perbuatan tercela. Apa perbuatan tercela? Ya bohong, pembohongan publik. Jadi dia bohong kepada publik tentang riwayat hidupnya, tentang asal-usulnya, tentang nasabnya. Yang kedua juga dia bohong kepada publik ya tentang apa? Tentang status riwayat dari pendidikannya. Dan bukan hanya bohong kepada publik, ini bohong kepada dokumen negara. Karena kan kalau seorang presiden mau nyapres itu kan riwayat hidupnya, CV, kurikulum vitae atau riwayat hidup sekolahan ya, lewat sekolah juga tentang masuk ijazah dan seterusnya, itu kan menjadi lampiran dari proses pencalonan dan sampai juga penetapan, itu menjadi dokumen negara. Ya, sekali lagi kalau Jokowi tidak membuat klarifikasi, tidak mempersoalkan perkara ini, maka benarlah apa yang ditulis oleh saudara Bambang Tri. Tri Mulyono gugat ijazah Presiden Jokowi di PN Jakarta Pusat. Penulis buku Jokowi Undercover Bambang Tri Mulyono menggugat Presiden Joko Widodo ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam keterangannya, Bambang ingin menantang Kepala Negara Republik Indonesia itu membuktikan ijazahnya. Saya yakin bisa dan seluruh kuasa pengacara saya bisa membuktikan bahwa ijazah SMA Pak Jokowi itu palsu dan dipakai untuk melawan hukum, kata Bambang dalam konferensi persnya yang dikutip oleh holopis.com. Ia juga mengklaim memiliki data dan bukti yang sangat lengkap untuk membuktikan bahwa ijazah SMA Presiden Joko Widodo adalah palsu. Kita dibuktikan di pengadilan, saya akan buka semuanya, silakan. Pak Jokowi ajukan bukti-bukti dia untuk membantah saya, tegasnya. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Tim Advokat Ahmad Khozinuddin mengatakan bahwa ada 4 pihak yang digugat di dalam perkara tersebut. Kami benar sudah ajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang kami gugat itu adalah Presiden Joko Widodo, Komisi Pemilihan Umum MPR RI dan Mendikbud Ristek sebelumnya, Mendikbud, kata Khozinuddin.
Ia ingin agar MPR RI melakukan sidang istimewa untuk mencopot Joko Widodo sebagai presiden jika gugatan yang mereka layangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu dikabulkan oleh majelis hakim. Kita menggugat ini tidak menggunakan mekanisme DPR karena kita tidak meminta pemakzuman presiden. Kita mau mengaktifasi pasal 8 ayat 1 Undang-Undang 1945. Kita tidak mengaktifasi pasal 9A Undang-Undang 1945, jelasnya. Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, jika Presiden mangkrak, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya.